Bab 976. Orang lain memanggilku gadis pembawa sial. Tidak ada yang menyangka bahwa Ical Li akan melarikan diri. Ical Li ini adalah pendekar suci. Meskipun saat ini kekuatannya berkurang, tetapi tetap saja pendekar suci. Namun, pendekar suci ini malah memilih kabur tanpa perlawanan saat menghadapi seseorang yang berada di level setengah suci. Ini membuat Pitesia dan yang lainnya benar-benar tercengang. Karena mereka sama sekali tidak pernah menyangka akan seperti ini. Bukan hanya mereka, bahkan saat ini warrior yang juga tampak sangat terkejut, karena dia juga tidak menyangka bahwa Ical Li akan memilih untuk melarikan diri. Pihak lawan adalah seorang pendekar suci. Bagi warrior yang, pihak lawan seharusnya adalah orang yang tidak akan memilih untuk melarikan diri bahkan jika dia mati dalam pertempuran. Bagaimanapun, dia adalah seorang pendekar suci, master hebat di dunia ini. Tapi dia sudah salah, pihak lawan tidak hanya melarikan diri, tetapi juga melarikan diri dengan sangat cepat. Setelah tersadar, warrior yang langsung bergerak dan menghilang di tempat. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada ribuan kaki jauhnya. Tidak sepenuhnya menghilangkan ancaman, setelah beberapa waktu akan menjadi ancaman besar lagi. Pihak lawan adalah pendekar suci, jika nanti kekuatannya pulih kembali, mungkin tidak akan dapat membunuhnya. Tetapi jika pihak lawan bertindak pada Grace, Melanie Van dan yang lainnya, maka mereka pasti akan sangat berbahaya. Bagaimanapun, pihak lawan saat ini sangat membencinya hingga sampai dirinya hampir menggila. Untuk bisa balas dendam, pihak lawan pasti akan melakukan segala hal. Dia tidak ingin dirinya dan Grace beserta yang lainnya setiap hari dibuat tidak tenang karena pendekar suci ingin balas dendam pada mereka. Dan saat ini adalah kesempatan terbaik untuk membunuh pihak lawan, jadi dia harus mengambil nyawa pihak lawan di wilayah selatan ini. Melihat Ical Li dan warrior yang menghilang ke langit satu demi satu, Pitesia dan yang lain terdiam untuk waktu yang lama. Pada saat ini, pikiran ketiga orang itu kosong. Seorang setengah suci memburu pendekar suci. Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala mereka sendiri, bahkan jika mereka dibunuh, mereka juga tidak akan percaya. Setelah beberapa waktu, Lazor menekan Sok di dalam hatinya, dan berkata dengan serius, kekuatan orang ini benar-benar menakutkan. Takutnya bahkan jika Yang Mulia Istana Alam Baka datang, dia juga tidak akan bisa membunuhnya. Pitesia sedikit membuka mulutnya, dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi ketika dia memikirkan kekuatan warrior yang menakutkan sebelumnya, dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Memikirkan kekuatan warrior yang, mereka bertiga terdiam. Permisi, apakah warrior yang ada di sini? Pada saat ini, suara lemah tiba-tiba terdengar di lapangan. Jika bukan karena saat ini tempat kejadian sedang hening, Pitesia dan yang lainnya mungkin tidak bisa mendengarnya. Ketika mereka mendengar suara yang seperti nyamuk ini, ketiganya terkejut, karena mereka bahkan tidak merasakan ada orang yang datang ke sisi mereka. Mereka bertiga melihat ke arah sumber suara, dan seorang wanita muncul di hadapan mereka. Wanita ini berusia 20-an tahun, mengenakan rok bermotif bunga yang sederhana, bertubuh mungil dan memiliki wajah yang enak dilihat, tidak jelek, tapi juga tidak bisa dibilang cantik. Dia memeluk seekor rubah putih yang sedang tidur, meskipun dia sedang bertanya, namun tatapan matanya selalu menatap ke rubah putih di lengannya, dan tatapannya penuh dengan kelembutan. Biasa, ketika Pitesia dan yang lainnya melihat wanita ini, pemikiran pertama yang muncul di benak mereka yaitu sangat biasa. Tentu saja,
mereka otomatis tidak begitu bodoh dan berpikir bahwa dia adalah gadis biasa. Dia bisa muncul di sebelah mereka secara diam-diam, itu sudah dapat menjelaskan banyak hal. Lazor meragu sejenak, lalu berkata, "Maaf Anda." Shoo. Wanita itu tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Lazor. Dia membuat gerakan menyuruhnya diam, dan kemudian berkata dengan suara kecil, "Tolong suaranya dikecilkan sedikit saat berbicara, jangan membangunkan dia." Setelah selesai mengatakan ini, dia menundukkan kepalanya dan melihat rubah di lengannya, kemudian memeluknya sambil menggoyang-goyang rubah tersebut dengan pelan. "Kalian hanya perlu memberitahuku di mana warrior yang berada. Aku mencarinya karena ada sedikit urusan." Lazor sedikit mengernyit dan berkata, "Maaf, siapa Anda?" Tidak tahu apakah itu disengaja atau tidak, Lazor tidak berbicara dengan suara sekecil yang wanita itu minta, tetapi berbicara dengan seperti biasa. Begitu Lazor selesai bicara, rubah di lengan wanita itu tiba-tiba bergerak, dan kemudian perlahan membuka matanya. Rubah itu melirik wanita itu dengan kesal. Wanita itu bergegas menepuk-nepuk punggung rubah dengan pelan dan berbisik, "Ayo tidur lagi, aku tidak akan membiarkan mereka membangunkanmu lagi." Rubah itu memasukkan kepalanya ke dalam pelukan wanita itu, dan setelah beberapa saat, dia tertidur lagi. Melihat rubah itu sudah tertidur, wanita itu tersenyum tipis, lalu mengangkat kepalanya untuk melihat Lazor. Saat dia mengangkat kepalanya, wajah tersenyum wanita itu tiba-tiba menjadi dingin. Wanita itu tidak mengatakan apa-apa, hanya menatap Lazor. Lazor mengerutkan kening, tiba-tiba, matanya terbuka lebar, dan penuh dengan kengerian. Di depan tatapan ngeri Pitesia dan James, tubuh Lazor benar-benar mulai terbelah, sedikit demi sedikit. Setelah kurang dari 2 detik, Lazor terbelah menjadi puluhan ribu potongan, dan potongan-potongan ini masih terbelah, hingga semuanya menghilang. "Kamu, siapa kamu?" Pitesia menatap wanita itu dengan ngeri. Begitu dia selesai bicara, raut wajah Pitesia berubah drastis, karena suaranya sedikit keras. Ternyata benar, wanita itu menoleh dan menatapnya. Pitesia langsung mengeluarkan pukulan tanpa berpikir. Kali ini, dia tidak berani menyimpan kekuatannya sedikit pun, dan menggunakan seluruh kekuatan tubuhnya. Sebuah pukulan dikeluarkan, dan pukulan bayangan yang membawa energi menakutkan langsung tiba di depan wanita itu. Ruang di mana pukulan bayangan itu lewat langsung hancur, dan celah ruang hampa semakin lama semakin besar seiring dengan pukulan itu. Tidak hanya itu, karena kekuatan dalam pukulan bayangan ini terlalu menakutkan, ruang dalam jarak beberapa ratus meter di sekitar mereka bertiga tampaknya tidak mampu menahan kekuatan pukulan bayangan ini, dan semuanya terbelah. Wanita itu tanpa ekspresi, ketika pukulan bayangan itu tiba di depannya, dia mengulurkan tangan indahnya, dan menyentuh pukulan bayangan itu dengan jari telunjuknya. Waktu seolah berhenti pada saat ini. Di depan tatapan ngeri Pitesia, pukulan bayangan mulai hancur, dan itu berubah menjadi ketiadaan dalam waktu yang singkat. Pada saat ini, Pitesia tidak memiliki keberanian untuk bertindak lagi, lalu dia berbalik dan melarikan diri. Melihat Pitesia melarikan diri, wanita itu masih tanpa ekspresi, lalu dia mengulurkan tangan dan menggenggamnya. Kemudian, Pitesia yang sudah ribuan kaki jauhnya tiba-tiba berhenti di tempat. Pada saat ini, ketakutan di mata Pitesia telah mencapai tingkat ekstrim, karena dia merasa seolah ribuan tangan menariknya dan mencabiknya, membuat tubuhnya terus terbelah. Kekuatan misterius ini terlalu kuat, sehingga dia tidak bisa melawan, jadi dia hanya bisa membiarkan kekuatan itu menghancurkannya.
Segera, kesadaran Pitesia menghilang, karena seluruh raganya telah menghilang. Pitesia, yang dikenal sebagai salah satu dari 5 Raja Siluman Kingzu, terbunuh dalam hitungan detik. "Kamu, siapa kamu sebenarnya?" James yang berada di samping berkata dengan ngeri. Kali ini dia sudah belajar menjadi patuh, dan suaranya sangat kecil. Wanita itu terdiam untuk waktu yang lama. Dia menatap rubah di lengannya, melihat rubah itu sedang tertidur. Senyuman muncul di wajahnya yang dingin dan ia berkata, "Ketika aku masih sangat kecil, orang-orang di sukuku semuanya takut kepadaku. Karena semua orang yang menyentuhku akan mati. Ibuku meninggal, dan kakak perempuanku juga meninggal karena mereka semua menyentuhku. Orang-orang di sukuku ingin membunuhku, dan ayahku meninggal demi menyelamatkanku. Pada akhirnya, ada satu orang yang menyelamatkanku." Berbicara sampai di sini, wanita itu mengangkat kepalanya untuk melihat James, dan berkata, "Sejak itu, orang lain memanggilku gadis pembawa sial. Anda adalah yang mulia istana alam baka." James sangat ketakutan hingga lupa untuk berbicara dengan suara kecil. Ketika dia teringat, semuanya sudah terlambat. Tubuhnya mulai terbelah, dan segera James berubah menjadi ketiadaan. Setelah membunuh James dalam hitungan detik, wanita pembawa sial ini menundukkan kepalanya dan menatap rubah di pelukannya. Tatapan matanya tidak lagi sedingin sebelumnya, dan digantikan oleh kelembutan. Dia menepuk-nepuk rubah itu dengan pelan dan berkata dengan suara kecil, "Kamu tidur yang nyenyak ya, aku akan segera menemukan warrior yang. Ketika kita menemukannya dan membunuhnya, kita sudah bisa pulang." Selesai mengatakan ini, dia berjalan maju ke depan, kemudian seluruh dirinya juga terbelah. Dalam waktu singkat, seluruh raganya menghilang di tempat. Puluhan ribu mil jauhnya dari pegunungan Serigala Langit, warrior yang menggunakan kecepatan ekstrim. Saat ini ekspresi warrior yang agak tidak enak dipandang, karena dia tidak menyangka Ical Li bisa bergerak secepat ini, bahkan meskipun dia menggunakan hukum kecepatan dan ilmu pedang pengendali, dia masih tidak bisa mengejarnya. Jadi dia hanya bisa berusaha agar tidak kehilangan jejaknya. Namun dia tidak khawatir, karena pihak lawan ingin selamat, jadi dia hanya bisa melarikan diri kembali ke Sekte Suci Awan di wilayah utara. Dan bahkan jika Ical Li adalah pendekar suci, ingin kembali ke wilayah utara juga memakan waktu setidaknya 1 hari, dan itu dalam keadaan tubuh aslinya belum dihancurkan. Namun sekarang, dalam waktu 5-6 hari Ical Li baru bisa kembali ke wilayah utara. Dengan kata lain, dia masih memiliki kesempatan. Sekarang yang dia bandingkan dengan Ical Li adalah stamina. Kalau dalam situasi biasa, dia otomatis tidak bisa menang darinya, karena bagaimanapun juga Ical Li adalah pendekar suci. Dalam hal energi hitam, dia memiliki keunggulan. Tapi sekarang, dia sangat percaya diri. Karena dia baru saja memakan sepotong batu kecubung. Alasan mengapa dia bisa langsung pulih dari cederanya sebelumnya adalah karena dia telah memakan sebuah batu kecubung. Kekuatan mengerikan dari batu kecubung memang di luar imajinasinya. Tentu saja kemampuan penyembuhan batu kecubung tersebut tidak sebaik energi ungu kosmik. Karena selama orang tersebut belum mati, energi ungu kosmik dapat menyelamatkannya, tetapi batu kecubung tidak bisa. Namun kecepatan pemulihan batu kecubung jauh lebih cepat daripada energi ungu kosmik, karena kekuatan yang terkandung dalam batu kecubung terlalu murni dan terlalu banyak. Sebelumnya dia memakan sebuah batu kecubung, dan merasa energi hitam seolah tidak ada habisnya, bahkan sampai sekarang ia masih merasa demikian.
Karena ia terlalu memaksakan diri menggunakan hukum kecepatan dan ilmu pedang, dalam situasi ini, energi hitam di tubuhnya masih terus muncul, seolah-olah tidak ada habisnya. Dengan kata lain, dia sekarang memiliki energi hitam yang tidak ada habisnya. Seiring berjalannya waktu, Ical Li bergegas melarikan diri ke wilayah utara dengan sebisanya. Sementara warrior yang mengejar dengan liar. Keduanya mencapai kecepatan ekstrim. Tentu saja, kecepatan Ical Li sedikit lebih cepat. Bagaimanapun dia adalah seorang pendekar suci. Jika warrior yang tidak menguasai hukum kecepatan, Ical Li juga sudah menyingkirkannya jauh-jauh. Alasan mengapa dia bisa mengejar Ical Li, itu adalah karena dia menggunakan hukum kecepatan. Tentu saja, itu juga karena bantuan batu kecubung. Jika tidak ada bantuan energi hitam batu kecubung, maka energi hitamnya sudah akan habis sejak tadi. 2 hari kemudian, warrior yang masih belum berhasil mengejar Ical Li, tetapi jarak antara keduanya semakin dekat. Setelah hari ketiga, sebuah kota muncul di hadapan warrior yang. "Kak Handi, mohon keluar untuk membantuku." Pada saat ini, suara Ical Li tiba-tiba terdengar di kejauhan. Begitu dia selesai bicara, belasan sinar cahaya naik ke langit dari kota. Segera, seorang pria berjubah dan 30 pria tua berpakaian hitam muncul di depan Ical Li. Pria berjubah ini dan 30 orang tua ini semuanya berada di level senior tingkat tinggi setengah suci. Ketika pria berjubah itu melihat Ical Li, dia terkejut sejenak, dan kemudian berkata, "Ternyata senior Ical Li, ada apa denganmu? Di mana leluhurmu?" Ujar Ical Li dengan cemas. "Sedang bermeditasi di dalam kota." Ujar pria berjubah, "Senior kamu. Bantu aku hentikan orang di belakang." "Tidak, lebih baik tahan dia." Setelah Ical Li selesai bicara, dia langsung berubah menjadi cahaya dan terbang ke kota. Warrior yang mengabaikan pria berjubah dan yang lainnya, dan hendak bergegas ke kota, tetapi pada saat ini, pria berjubah dan yang lainnya berdiri di depan warrior yang. "Anda siapa? Mengapa Anda ingin masuk tanpa izin ke kota Nanbei?" Pria berjubah itu berkata dengan serius. Meskipun dia tidak tahu apa yang sedang terjadi, namun dia tidak berani tidak mendengarkan kata-kata Ical Li. Ical Li bukan hanya pendekar suci, tetapi juga tetua dari sekte suci awan. Kota Nanbei tidak berani menyinggung perasaannya. Warrior yang tidak menjawab, tetapi menatap kota Nanbei. Dia mengerutkan alisnya, karena dia merasakan energi yang kuat dari kota itu, dan pemilik energi ini adalah pendekar suci. Ditambah Ical Li, ada 2 pendekar suci di kota. Berdasarkan kekuatannya, jika dia ingin membunuh Ical Li sekarang, dia harus bekerja sama dengan Wu Ying, dan bahkan jika dia bekerja sama dengannya, dia juga tidak berani mengatakan bahwa dia dapat 100% membunuh Ical Li. Dan sekarang, masih ada seorang pendekar suci lainnya di kota, sepertinya Ical Li dan pihak lawan juga saling mengenal. Tidak boleh gegabah, harus bijaksana. Warrior yang langsung membuat keputusan, berbalik dan pergi. Berhenti. Pada saat ini, pria berjubah itu tiba-tiba bergerak dan berdiri di depan warrior yang, dan 30 orang di belakangnya juga bergerak dan mengelilingi warrior yang. Warrior yang melirik mereka, kemudian berkata, "Hal ini tidak ada hubungannya dengan kalian." Senior Ical Li berpesan, "Kamu harus tetap tinggal." Pria berjubah itu berkata, "Jadi, ayo ikut aku. Adapun bagaimana menghukummu, itu tergantung pada senior Ical Li." Warrior yang melirik pria berjubah itu, dia tidak berbicara, sosoknya bergerak, dan dia menerobos ke kejauhan.
Ingin kabur. Tangkap dia. Melihat warrior yang melarikan diri, ekspresi pria berjubah itu berubah dan dia berteriak dengan marah. Selesai mengatakan ini, dia segera memimpin 30 orang lainnya mengejar ke arah warrior yang. Setelah beberapa saat, warrior yang mengerutkan kening, karena dia sadar bahwa pria berjubah dan yang lainnya masih terus mengejarnya. Jika dia menggunakan semua kekuatannya untuk melarikan diri, dia otomatis dapat menghindari pihak lawan. Tapi dengan demikian, itu akan membuang-buang waktu. Setelah merenung sejenak, warrior yang berhenti. Begitu warrior yang berhenti, pria berjubah dan yang lainnya bergegas maju. Mereka segera mengepung warrior yang seperti sebelumnya. Kali ini, mereka tidak hanya mengepung, mereka juga mengeluarkan kekuatan supernatural, lapisan penghalang ruang yang tak terhitung jumlahnya mengelilingi warrior yang. Bukankah kamu sangat bisa melarikan diri? Kamu bisa coba kabur. Ujar pria berjubah itu sambil menatap warrior yang dengan wajah cemberut. Pergelangan tangan warrior yang bergerak, dan pedang dewa barbar muncul di tangannya. Melihat warrior yang mengeluarkan pedang dewa barbar, pria berjubah sedikit terkejut, kemudian berkata dengan mengejek, "Kenapa, sudah tidak sabar? Ingin melawan? Sungguh konyol, hanya seorang setengah suci, ingin bertindak di depanku. Ayo, biarkan aku melihat apa yang bisa kamu lakukan." Bak. Pada saat ini, seorang pria tua di samping pria berjubah itu tiba-tiba menamparkan wajah pria berjubah, dan pipi pria berjubah itu langsung membengkak seperti kepala babi. Semua orang tercengang, termasuk warrior yang juga sedikit terkejut. Pria tua yang menamparkan pria berjubah melirik pedang dewa barbar yang ada di tangan warrior yang sejenak, lalu menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Maaf, apakah Anda adalah warrior yang... Apakah kamu mengenalku?" Ujar warrior yang dengan terkejut. Mendengar warrior yang mengakuinya, ekspresi pria tua itu langsung menjadi tidak enak dipandang. Pada saat ini, tubuhnya sedikit gemetar. Bersambung.